Shalom, damai di hati. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Ibadah kolom hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020. Diundang berdiri. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita masih diperkenankannya menikmati kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, seperti ungkapan firman dalam kitab Mazmur 92 ayat 2 hingga 5 tertulis, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat, silakan duduk. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar peduli dengan kita. Karena itu dengan penuh kerendahan kita datang ke hadirat-Nya, memohon belas kasihan dari Tuhan agar kita diberi pengampunan. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Di tengah kami menjalani kehidupan, kami pun menyadari sebagai manusia yang punya kelemahan dan kekurangan, kami mengakui bahwa tidak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah kami menjalani hidup tanpa kami sadari, dalam kami bertindak, dalam kami berpikir, dan dalam kami melakukan sesuatu, seringkali kami menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Engkau. Karena itu Bapa,
bermohonlah kami kepadamu. Engkau kiranya mengampuni kami dari setiap salah dan dosa. Berkenan Engkau baharui kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah permohonan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, tangan Tuhan selalu terulur menyambut setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa dan kesalahannya. Efesus 1 ayat 7 dan 8 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita sambut dengan melakukan NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Di tengah ibadah kolom di rumah kami masing-masing saat ini Bapa, kami rindu untuk belajar firman. Berkenanlah Engkau karuniakan bagi kami hikmat untuk boleh mengerti firman di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk membaca secara bersama bacaan Alkitab dari kitab Pengkhotbah pasal 10. Pengkhotbah pasal 10 dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi bacaan Alkitab di malam ini kita akan baca secara bersama-sama. Di bawah perikop akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar.
ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipangut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kekebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian bacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari bacaan Alkitab Pengkhotbah pasal 1. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga ayat 20. Maka tema yang diangkat adalah berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Nah, saudara-saudara, setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu melakukan pilihan berhikmat untuk hidup dalam kehendaknya, atau hidup menurut hikmat diri sendiri dan hikmat duniawi. Nah, hikmat menurut Alkitab lahir dari takut akan Tuhan
sementara hikmat dunia berasal dari pengetahuan manusia. Hikmat takut akan Tuhan menuntun kita untuk dapat membedakan jalan menuju pada kebinasaan dan jalan menuju pada kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga 20 mengingatkan kita tentang akibat-akibat kebodohan. Dan bila kita salah memilih, maka kebodohan lebih dari hikmat. Dan dalam ayat 1 hingga ayat 7 kita melihat bicara tentang bebal dan hikmat. Dan karena itu penulis mulai dengan sebuah perumpamaan seekor lalat yang sering menjadi sumber bencana di timur. Bila terendam dalam air wangi-wangian, maka bangkainya akan membusuk dan merusak urapan. Begitupun dengan sebuah kebodohan. Kebodohan kecil dapat merusak sesuatu yang baik. Apalagi bila kebodohan ada pada orang, maka satu orang berhikmat pun akan menjadi rusak dengan kebodohan dari teman-temannya. Oleh sebab itu berhati-hati untuk mengatakan bodoh kepada orang lain. Sebagaimana yang ditulis dalam ayat 3. Sebab justru yang bodoh adalah orang tersebut. Nah, ada konsekuensi bila salah menilai, bila salah memilih. Apalagi dikatakan salah memilih penguasa atau pemerintah. Nah, setiap orang-orang bebal dikatakan dapat menduduki kekuasaan dengan puji-pujian agar memiliki kehormatan dan kepangkatan. Sebab orang bodoh bisa dipilih untuk menjadi penguasa. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Karena itu jangan heran kita temukan kemudian ada pemimpin-pemimpin yang melakukan kekhilafan dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kejahatan fasik atau kejahatan fisik. Ketika kita melihat ada orang-orang bodoh atau orang-orang bebal memerintah orang kuat dan berhikmat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 6 hingga ayat 7. Maka yang terjadi, semua sistem kedudukan tinggi dikuasai oleh orang-orang bodoh. Dikatakan orang bodoh naik kuda, orang kaya berjalan kaki. Maka kekhilafan akan memunculkan orang-orang kaya baru yang tidak mau mengatur administrasi. Dan itulah konsekuensi berada dengan orang-orang bodoh dan orang-orang bebal. Karena itu penulis memberi peringatan
bahaya tersebut sebagaimana yang ditulis dalam ayat 8 hingga ayat 11. Agar dapat memperhatikan keterampilan, memperhitungkan yang matang, agar tidak dirugikan. Kita jangan terjebak dengan manipulasi kekuasaan untuk memperlihatkan kebodohan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bentuk-bentuk konsekuensi diingatkan bahwa celakalah suatu negara bila orang berkuasa berfoya-foya menghamburkan uang, dan hal ini membangun keadaan yang malas, maka runtuhlah rumah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-18. Dan pengkhotbah melihat sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dan begitu relevan dalam keadaan nanti. Ketika kita harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang harusnya dapat diatasi dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, pengadaan air bersih, penerangan, berkurangnya penyediaan, berkurangnya banjir, penyediaan sampah yang baik, termasuk di dalamnya angka kriminal berkurang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berhikmat atau tidak, maka itu akan terpancar dalam sikap dan perbuatan kita sendiri. Dan yang pasti, hikmat akan membuat orang tahu untuk bagaimana dia meresponi sesuatu yang ada untuk dia lakukan, dan apa yang dilakukan itu boleh menjadi berkat. Nah, lewat kitab pengkhotbah, kita pun diingatkan untuk bagaimana kita menggunakan hikmat dari Tuhan. Sebab orang yang berhikmat pasti kata-katanya membangun. Dia berkata-kata dengan penuh hati-hati dan punya manfaat. Nah, kita saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mari kita minta hikmat Tuhan. Supaya kita bukan hanya mampu berkata, kita bukan hanya mampu berucap, tetapi kita mampu lakukan dalam hidup. Sebagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, maka kita harus menggunakan masker. Kalau tidak perlu keluar rumah, ya, kita tetap tinggal di rumah. Kita rajin cuci tangan. Kita jaga jarak dengan orang lain. Dengan kata lain, kita menata kehidupan kita supaya kita boleh terhindar dari pandemi COVID-19. Dan saya percaya kita pasti mampu melakukannya. Dan karena itu, hiduplah di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita memberi persembahan. Tapi sebelum itu dengarkanlah nats persembahan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 tertulis. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sementara kita memberi persembahan, mari kita melakukan NKB nomor 133 ayat 1. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang menghampiri kekudusan-Mu, karena Engkau sumber kehidupan kami. Engkau mengenal kami dengan segala keberadaan kami masing-masing. Kami bersyukur di malam hari ini. Kami boleh beribadah, ibadah kolom di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur ada firman yang boleh kami dengar dan pahami bersama. Kiranya kami mampu menjadi pelaku firman-Mu, baik di tengah kehidupan keluarga, di tengah persekutuan jamaat, maupun di tengah hidup bermasyarakat. Kami boleh menggunakan hikmat Tuhan, sehingga kami berpikir ketika kami berucap dan ketika kami bertindak, kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, Engkau kiranya berkenan memberkati kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dalam menjalani tanggung jawab kami sesuai dengan profesi kami. Dan Engkau kiranya memberkati apa yang kami lakukan sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Tuhan memberkati studi anak-anak sehingga boleh memperoleh keberhasilan. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami di usia yang lanjut untuk boleh menikmati kehidupan hidup bersama dengan anak cucu. Tuhan tetap terus memberkati pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Dengan segala program pelayanan, Tuhan kiranya berkati. Tapi ketika ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Syammas Penatua, Komisi Kerja, Komisi Kategorial BIPRA, di dalamnya ada UPK, BPPJ, Kelompok Fungsional Lansia, Pegawai Kosor dan Pendeta. Kiranya tanggung jawab yang ada boleh dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Dari kolom 1 sampai kolom 10 dalam menjalankan tugas kerja. Tapi juga berdoa. Engkau memberkati
ketika hari ini ada anggota jamaat yang boleh bersyukur ketika ditambahkan usia pribadi atau merayakan hari ulang tahun pernikahan. Engkau kuduskan sukacita yang boleh teralami, tapi juga berdoa. Engkau kiranya hadir di tengah kehidupan jamaat yang mungkin saat ini diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau kiranya berkenan memberkati pemerintah kami dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab. Memberkati masyarakat untuk boleh melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat. Sebagaimana harapan pemimpin, tapi juga masyarakat di tengah menjalani kehidupan. Semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami semua boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Baik sebagai pemimpin maupun sebagai masyarakat. Biarlah kami semua boleh menikmati sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih karena di tengah persekutuan kami, dengan segala berkat Tuhan, kami boleh memberi persembahan. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Inilah doa kami, kepadamu kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diundang berdiri sambil kita melakukan Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kepadamu telah kuberitahukan apa yang baik dan yang dituntut Tuhan daripadamu, yaitu mengusahakan yang baik, yang adil, dan yang membangun di tengah-tengah keluarga, jamaat, dan masyarakat. Pergilah dan lakukanlah semua itu dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Silakan duduk, ibadah kolom telah selesai. Shalom, selamat malam.